6. Halaman 82 ya. Akhir pembahasan kita halaman 81 yang insya Allah sebentar. Ya. Yaitu tasrif lugawi untuk fi'il amr. Jika kita jelaskan dari awal bahwasanya kita sudah mengambil atau mengenal fi'il sulasi atau fi'il yang terdiri dari 3 huruf, itu ada 2 tasrif. Satu namanya tasrif istilahi, satu lagi namanya tasrif lugawi. Tasrif istilahi adalah tasrif sebuah kata atau sebuah sigot kepada sigot lainnya, yaitu perubahan suatu bentuk kata dari segi nama, dari segi namanya, sehingga maknanya juga berubah. Yang mana untuk tasrif istilahi ini kita mengenal ada fi'il madhi, kemudian ada fi'il mudhari. Ya, kalau kita tulis ada fi'il madhi, ada mudhari, ada masdar, ada isim fa'il, ada isim maf'ul, ada fi'il amar, nahi, fi'il nahi maksudnya, dan lain-lain. Dan isim zaman, isim makan, serta isim alat. Ini tasrif istilahi, yaitu perubahan suatu kata atau suatu sigot yang awalnya fi'il madhi, maknanya berlalu, sekarang berubah menjadi fi'il mudhari. Nah, untuk fi'il sulasi mujarrad, yaitu 3 huruf yang tanpa tambahan, kita mengenal bahwasanya untuk sulasi mujarrad itu ada 6 abwab, sittatu abwab, ada 6 bab perubahannya, bentuknya, wazannya, yaitu fa'ala, fa'ila, dan fa'ula. Fa'ala ada 3 fi'il mudhari'nya, yaf'ulu, yaf'ilu, dan yaf'alu. Kalau fa'ila ada 2, yaitu yaf'ilu, yaf'alu dulu, kemudian yaf'ilu. Kalau fa'ula ada 1, yaf'ulu. Nah, dari sini disimpulkan bahwasanya untuk sulasi mujarrad, untuk tasrif istilahinya ada 6 bab, yang mana perubahan itu hanya ada di fi'il madhi, mudhari, dan fi'il amar. Kalau kita baca atau kita contohkan salah satunya, misalnya kita ambil fa'ala yaf'ulu, maka di sini bacanya fa'ala yaf'ulu, fa'lan, fa'ilun, maf'ulun, uf'ul, la taf'ul, sampai akhir. Nah, itu namanya tasrif istilahi. Kemudian setelah itu kita mengenal tasrif lugawi. Apa itu tasrif lugawi? Tasrif lugawi adalah perubahan, jadi namanya adalah kalau ini disebut dengan tasrif istilahi, kalau yang kemudian ada namanya tasrif lugawi. Nah, perubahan suatu kata atau suatu sighah berdasarkan jumlah dan jenis. Ya, ada namanya tasrif kita tulisnya di sini ya.
Ada namanya tasrif lugawi. Nah, perubahan suatu kata berdasarkan jumlah dan jenis pelaku. Misal, untuk fi'il madhi kita sudah mengambil dasarnya adalah fa'ala, atau bisa menjadi atau fa'ila atau fa'ula. Nah, bebas. Nah, untuk fa'ala sendiri maknanya adalah dia laki-laki telah melakukan. Dia laki-laki telah melakukan. Satu orang. Ya, mufrad muzakkar. Nah, ini namanya jumlah mufrad, ini namanya jenis. Jadi perubahan tasrif istilahi adalah perubahan kata berdasarkan jumlah dan jenis pelaku. Ya. Kemudian fa'ala, dia berubah menjadi fa'ala sebagaimana sudah kita pelajari. Kemudian dia berubah menjadi fa'alu. Nah, perubahan ini disebut dengan tasrif lugawi sampai akhir. Kalau fa'ala atau kalau fa'alu, pelakunya adalah jamak muzakkar, banyak dan muzakkar. Begitu juga dengan fi'il mudhari, kita sudah ngambil juga tasrif lugawinya, yaitu dia berawal dari yaf'ulu, kemudian yaf'ulani, kemudian yaf'uluna. Pelajaran kita yang telah lalu sampai akhir. Nah, di bab ini kita mengambil fi'il amar. Ya. Fi'il amar bagaimana cara membuatnya? Nah, kalau membuat fi'il mudhari itu qiyasi, yaitu dengan ditambahkan huruf mudhara'ah. Namun menentukan fi'il mudhari'nya dari bab 1 kah dia, bab 2 kah dia, bab 3 kah dia, apakah nanti dia berdasarkan wazan yaf'ulu atau yaf'ilu atau yaf'alu, itu sifatnya sama'i. Ya. Kita nggak tahu apakah fi'il mudhari dari zahaba adalah yazhabu atau yazhibu atau yazhubu. Kita tahunya dari kamus. Ya, kita tahunya dari kamus. Kalau kita menemukan kosakata baru misalnya wahaba misalnya, kita harus memastikan apakah yahibu atau yahabu atau yauhubu kalau ada di kamus, karena sifatnya adalah sama'i, tidak ada di reka atau tidak ada kiasnya, tidak ada rumusnya. Itu namanya siyaghatu fi'lil mudhari'. Nah, kalau siyaghatu fi'lil amar, cara membuat fi'il amar bagaimana? Cara membuat fi'il amar adalah berdasarkan fi'il mudhari'. Cara membuat fi'il amar berdasarkan fi'il mudhari'. Yang mana sudah kita bahas, yang akhirnya untuk fi'il amar ada 3 wazannya, itu uf'ul, if'il, dan if'al. Nah, itu tasrif istilahinya. Kalau tasrif lugawi bagaimana untuk fi'il amar? Nah, fi'il amar sendiri bermakna kata perintah atau kata kerja perintah. Kita lihat di kolom, ya, kita lihat di kolom. Perintahnya adalah bacalah kolom di bawah dan perhatikan bersambungnya fi'il amar dengan domir pelaku. Kalau kita mengistilahkannya apa tadi? Tasrif lugawi. Jadi tasrif itu perubahan lugawi. Lugawi ini istilahnya, itu perubahan kata berdasarkan jumlah dan jenis pelaku. Domir fa'il, ya. Nah, kita lihat di sini ada unzur, kemudian ada unzuri, kemudian ada unzuro, ada unzuro, ada unzuru, ada unzurna. Ada 6 perubahan. Kenapa? Karena untuk fi'il madhi maknanya adalah kata perintah, dan kata perintah yang dalam bahasa Arab hanya ditujukan untuk
mukhatab, lawan bicara. Jadi lawan bicara ada berapa? Untuk domirnya ada 6. Ada anta, ada antuma, ada antum, ada anti, ada antuma, ada antunna. Nah, sehingga untuk fi'il amar sendiri tasrif lugawinya hanya ada 6. Ya. Jika kita ambil berdasarkan domir, ya, maka kita lihat uf'ul, uf'ula, uf'ulu, uf'uli, uf'ula, uf'ulna. Nah, ini adalah tasrif lugawi untuk fi'il amar. Sekarang kalau ditanya mana fa'ilnya untuk uf'ul misalnya, maka fa'ilnya itu adalah domir yang diperintah. Jadi ketika kita mengatakan unzur, lihatlah. Maka kalau ditanya mana pelaku dari kata kerja unzur ini, pelakunya adalah orang yang diperintah itu, karena yang akan melaksanakan perbuatan unzur adalah orang yang diperintah. Misalnya kita mengatakan kepada Ahmad, ya Ahmad, ya Ahmadu, unzur. Maka ketika kita mengatakan unzur, maka yang akan melihat itu adalah si Ahmad. Maka pelakunya adalah domir atau kata ganti dari Ahmad, yaitu anta. Maka untuk uf'ul sendiri, fa'ilnya adalah domir mustatir, anta. Ya. Kemudian berubah dia menjadi uf'ula untuk antuma. Misalnya, ya tolibani, unzuro. Nah, di situ ada alif kan? Alif isnain. Nah, itu adalah domir muttasil. Muttasil. Dan dia adalah fa'il. Kemudian ada uf'ulu. Di situ ada waw. Waw jamaah. Dia adalah fa'ilnya. Uf'uli. Di sini ada ya mukhatabah. Di situ ada ya mukhatabah. Dia adalah fa'ilnya. Uf'ula. Sama alif. Uf'ulna. Di sini ada nun niswah. Dia adalah domir muttasil sebagai fa'il. Nah, kita sudah mengenal ya. Nah, sekarang coba kita baca. Antum baca atau antunna baca. Silakan raise hand bagi yang ingin membacanya, musyarakah ma'ana. Ya, tafadhol Ummu Marni, baca yang ada dalam kotak ini saja dulu. Al-jumlatu unzur ya Ibrahim ila samai. Unzuri ya Su'ad ilal matbahi. Unzuru ya musafirani ilal bahra ilal buhairah. Unzuru ya zairatani ilal lawha. Unzuru ya rijalu ilal kitab. Unzurna ya akhwati ila hadhil azhar. Ya, begitu. Lihat, di situ ada unzur. Unzur, kata perintah untuk muzakkar mufrad, muzakkar satu orang. Kemudian dia berubah menjadi unzuri. Ya, di sini unzuri. Kata perintah untuk Su'ad. Su'ad ini perempuan ya. Lihatlah wahai Su'ad ke dapur. Nah, unzuri. Namun di sini pelakunya siapa? Bukan Su'ad ini ya. Dalam nahwu pelakunya adalah ya mukhatabah domir muttasil. Begitu. Baik. Sedikit menyinggung nahwu. Nah, kemudian fi'il amr itu semuanya mabni dalam mazhab Basrah ya. Dalam mazhab Basrah fi'il amr itu mabni.
Jadi kalau ditanya fi'il amar mabni. Mabninya atas apa? Ada yang mabni atas sukun, ada yang hadfun nun. Nah, jadi kalau ditanya diirobkan unzuri, maka fi'lul amri mabniun ala hadfin nun. Begitu. Li'annahu ala hadfin nun saja, tidak ada li'annahu ya. Ala hadfin nun. Kemudian baru kita i'rabkan ya-nya. Wa ya'ul mukhatabah fi mahal dhamir muttasil mabniun ala sukun fi mahalli rafa' fa'il. Begitu juga dengan unzura, fi'lul amr mabniun ala hadzfin nun. Unzura sama ya, karena untuk antuma. Kemudian unzuru sama. Kemudian unzurna sukun. Ya, unzurna sukun mabniun ala sukun. Kemudian nun niswanya adalah fa'il. Begitu. Nah, tentunya ini adalah fi'il amar jika bersambung dengan domir fa'il. Lihat mana domir fa'ilnya. Kalau di unzur, domir fa'ilnya adalah domir muttasil, mustatir, maka tidak nampak bersambungnya. Tidak nampak bersambung, ittisolnya tidak nampak. Kalau di unzuri, lihat fa'ilnya adalah domir ya mukhatabah, domir muttasil. Nah, kalau dia bersambung dengan ya mukhatabah untuk lawan bicara anti, maka bentuk katanya adalah unzuri perubahannya. Nah, ini tentunya harus dihafal ya. Ini tentunya harus dihafal. Ya. Kemudian kalau dia bersambung dengan antuma atau domir antuma, maka bentuk katanya adalah unzuro. Gitu. Nah, sekarang kita lihat jika dia bersambung dengan, ya, perhatikan jika dia bersambung dengan domir maf'ul. Nah, tadi kita sudah bicara fa'il, dasarnya adalah unzur. Berarti kamu lihatlah. Unzuri, kamu perempuan lihatlah. Unzuro, kamu laki-laki, kalian berdua laki-laki atau perempuan, lihatlah. Kemudian unzuru, kalian laki-laki, lihatlah. Kemudian unzurna, kalian perempuan, lihatlah. Nah, itu dasarnya. Sekarang bagaimana jika fi'il amr tadi bersambung dengan domir maf'ul, yaitu objek. Nah, silakan. Tadi Mas Fajar ya. Tafadhal, Iqra yang ada dalam kolom. Nah, ya Umaru, innani atakallamu isma'ni. Ya Sa'du inana nanadi isma'na. Hadza salihun yatakallamu isma'hu. Hadhihi Laila tunadi isma'ha. Hadhani rajulani yunadiyani isma'huma. Hunaka rijalun yatahaddatsuna isma'hum. Akhwatuka yatahaddatsna isma'hunna. Ya, begitu ya. Siyagotu, jazakallah khairan Mas Fajar. Ya, siyagotu fi'lil amr. Cara buat fi'il amar atau bentuk fi'il amar jika dia bersambung dengan domir maf'ul. Ketika dia bersambung dengan domir maf'ul, maka hal yang perlu kita ketahui adalah 6 bentuk ini harus sudah kokoh di kepala kita, yaitu uf'ul. Kita misalnya contoh ambil isma' ya, maka kita tasrifkan dulu untuk isma'. Isma' berarti untuk anta, ya kan? Isma'ah
untuk antuma. Kemudian kita coret di sini ya. Isma'u untuk antum. Kemudian isma'i untuk anti. Kemudian untuk antuma sama dengan isma'a ya. Kemudian isma'na untuk antuna. Nah, ini jika masih bersambung dengan domir fa'il ya. Nah, sekarang kita lihat jika dia bersambung atau ada domir maf'ulnya. Sekarang isma'ni. Maka dia menjadi isma'ni. Dengarkanlah aku. Jadi yang diperintah adalah anta, yang mana anta itu menjadi fa'il. Kemudian yang disuruh untuk yang menjadi objek adalah aku. Berarti isma'ni, dengarkanlah aku. Sehingga aku di sini adalah maf'ulun bih. Nah, sekarang kalau kita ingin mengatakan dengarkanlah dia, maka menjadi atau dengarkanlah kami sesuai kolom ya. Atau kita tidak sesuai kolom, kita ganti. Kita tidak sesuai kolom, kita sesuai dengan tasrif. Tasrif huwa huma hum. Contoh, dengarkanlah dia misalnya. Maka isma'hu. Maka hu di sini adalah maf'ulun bih. Ya. Kalau contoh yang dalam kolom itu kurang ya, harusnya dia banyak macamnya perubahan-perubahannya. Kalau kalian berdua, kalau kita ingin memerintahkan kalian berdua, dengar, misalnya ya rojulani, wahai dua pria. Kita ingin mengatakan Salih yatakallam. Dengarkanlah mereka, dengarkanlah dia gitu. Ya rajulani hadza Salih yatahaddath. Isma'ahu. Nah, begitu. Isma'ahu. Nah, begitu perubahannya jadinya. Namun kalau yang dalam kolom ini hanyalah membahas tentang jika fa'ilnya adalah anta saja kan, isma'ni, isma'na, isma'na, kemudian isma'hu, kemudian isma'ha, isma'huma, isma'hum, isma'hunna. Ya. Kemudian misalnya dengarkanlah dia atau dengarkanlah mereka berdua, maka menjadi isma'huma. Mana maf'ulun bihnya? Maf'ulun bihnya adalah huma. Pelakunya tetap. Kalau isma' pelakunya siapa pelakunya? Pelakunya adalah domir mustatir. Mustatir anta. Ya, jadi kita harus pahami dulu bentuk perubahan fi'il amar dari segi atau jika bersambung dengan fa'il. Baru sekarang kita membahas tentang fi'il amar bersambung dengan maf'ulun bih atau domir maf'ulun bih. Kemudian kalau kita ingin mengatakan dengarkanlah mereka laki-laki, maka isma'hum. Isma'hum. Hum domirnya, domir maf'ulun bih. Dan begitu selanjutnya. Berarti bisa kita tasrifkan isma'hu, isma'huma, isma'hum. Isma'ha, isma'huma, isma'hunna. Kalau isma'ka nggak ada ya, kamu dengarkan hal dirimu misalnya. Kalau mungkin ada percakapan itu terjadi, kamu dengarkanlah dirimu misalnya. Ya, bisa saja kita bilang isma'ka atau isma' nafsaka, harusnya nggak ada isma'ka ya. Isma'kumah juga nggak ada. Isma'kum ya nggak pernah ya. Kemudian untuk langsung dia loncat ke domir mutakallim. Isma'ni, isma'na, begitu. Kita harus benar-benar hafal huwa huma hum sampai akhir. Kemudian kita sudah hafal atau sudah mengerti dengan bentuk fi'il amar ketika bersambung dengan domir fa'il. Baru setelah itu kita bayangkan
fiil amar bersambung dengan domir maf'ulun bih seperti yang ada di sini. Begitu juga dengan isma'ah, isma'ahu, isma'ahuma, isma'ahum. Kalian berdua dengarkanlah mereka. Kalian berdua dengarkanlah dia perempuan. Isma'aha, begitu. Sekarang isma'u, isma'uhu, isma'uhuma. Kalian laki-laki yang banyak ya kalian, karena kalau isma'u berarti domirnya atau pelakunya adalah antum. Isma'uhuma, kalian dengarkanlah dia berdua. Isma'uni, kalian dengarkanlah aku. Ya. Sekarang kita coba, siapa yang mau mencoba tasrif lugawi untuk isma bersambung dengan domir-domir maf'ul ya, domir maf'ul seperti yang kita tentukan tadi, isma'hu, isma'huma sampai isma'na sampai akhir ya. Siapa yang mau mencoba? Silakan ya, Ummu Yanti. Nah, Ustaz. Isma'hu, isma'huma, isma'hum, Afwan Ustaz, ini untuk domir mukhatab. Oh, domir untuk hiya dulu, belum kan hiya? Isma'ha. Oh, no. Isma'hu, isma'huma, isma'hum, isma'ha, isma'huma, isma'na. Dah, bukan isma'na. Isma'hunna. Isma'hunna. Kalau mukhatab di skip ya, dilewat langsung ke mutakallim. Isma'ni, isma'na. Ya, Masya Allah, barakallahu fiik. Sekarang coba misalnya kita ambil isma'a. Tafadhol Pak Mustamil. Oh ya. Baik. Isma'ahu, isma'ahuma, isma'ahum, isma'aha, isma'ahuma, isma'ahunna, isma'ani, isma'ana. Ya, dengarkanlah kalian berdua, dengarkanlah kami. Ya, barakallahu fiikum. Begitu seterusnya ya. Sekarang kita coba ambil qawaid. Umrini tafadholi iqra'i al-qawaid. Al-qawaid. Min nuhawilu ya Ustaz. Ya. Nuhawilu fi'lal mudhari ilal amr fil af'ali thulasiyati kama ya'ti. Nahdhifu harfal mudhara'ah. Tsani nadidu hamzatal wasl fi awalil fa'l. Harusnya nazidu ya, nazidu harusnya salah cetak. Atau ya. Nah, nazidu hamzatal wasli fil awalil fa'lil. Fi awalil fi'li. Watakawanu harakatahuma. Watakunu harakatahuma. Harakatuha. Al-dhammatan idza kanat ainul fi'li madmumatan misl undur. Watakunu harakatuha
al-kasrata idza kanat ainul fi'li maftuhatan al-misal iftah au maksuratan misal inzil. Oh iya, barakallahu fiik. Oh, ini sudah kita ambil ya. Ini sudah kita jelaskan. Merubah fi'il mudhari. Nah, seperti yang kita jelaskan bahwasanya fi'il amar itu dibuat dari fi'il mudhari. Jadi fi'il amar dibuat dari fi'il mudhari. Bagaimana caranya? Misalnya kita ambil contoh yanzuru. Nazara yanzuru. Maka kita hapus huruf mudhari'ahnya. Kita hapus huruf mudhari'ahnya yang mana? Ya. Berarti tinggal nun, zo, ro, ya kan? Nah, ya-nya itu sebagaimana dikatakan kaidah kedua, nazidu, kita tambahkan hamzah wasol. Hamzah wasol itu hamzah salah satu pembagian dari hamzah. Hamzah ada dua, hamzah qat'i dan hamzah wasol. Kita tambahkan hamzah di sini. Atau kita ganti penanya. Nah, kita tambahkan hamzah wasol di awal fi'il. Kemudian kita berikan harokat domah untuk hamzahnya jika ain fi'il dari fi'il tersebut adalah domah, maka unzur. Namun jika ain fi'ilnya adalah fathah, misalnya yasma'u, maka menjadi dihilangkan huruf mudhari'ahnya, maka sami ini mati, tambah hamzah wasol. Nah, jika ain fiilnya adalah maftuh fathah, maka hamzah wasolnya kita kasih harokat kasroh. Begitu juga jika ain fiilnya adalah kasroh, doroba yadribu, maka menjadi idrib, kita kasihkan juga hamzah wasolnya kasroh. Kemudian harokat terakhirnya kita sukunkan isma. Jadi harokat terakhirnya kita sukunkan itu maksudnya pembahasan ke nahwu ya, isma. Kemudian unzur, yang mana awalnya tadi nazara yanzuru menjadi unzur, kemudian yadribu menjadi idrib. Begitu untuk kaidah. Thayyib. Jadi pembahasannya di sini ada beberapa ya. Yaitu pertama, kalau di kaidah dia hanya membahas tasrif istilahi, yaitu bagaimana membentuk fi'il amar, yaitu dari fi'il mudhari, hanya itu. Namun di pembahasan atau di al-bahthu pembahasannya lumayan, yaitu bagaimana bentuk fi'il amar jika bersambung dengan dhamir fa'il, dan bagaimana bentuk fi'il amar jika bersambung dengan dhamir maf'ul. Nah, skemanya sudah kita jelaskan ya, tinggal antun atau antuna mencoba sendiri-sendiri bagaimana cara bentuk-bentuk bunyi dan perubahan dari fi'il amar jika bersambung dengan dhamir fa'il dan dhamir maf'ul. Seperti yang sudah kita praktekkan tadi atau dibaca beberapa ikhwan dan akhwat tadi ya. Misalnya kita ambil isma'i, maka bagaimana bentuknya jika isma'i ini bersambung dengan dhamir maf'ulun bih? Tadi mana dia? Ini isma'i. Coba Mas Reza Firmansyah tadi ya. Nah, Ustaz. Coba isma'i. Isma'ihu. Kalau isma'i menjadi hi domirnya. Isma'ihi. Isma'ihi. Isma'ihima. Isma'ihim. Isma'iha. Isma'ihima. Isma'ihimna. Isma'ini. Isma'ina. Ya, barakallahu fiik. Nah, begitu ya ikhwah. Selebihnya silakan dikiaskan sendiri. Bentar, ana izin bentar ikhwah. Silakan dilihat latihannya. Nanti kita kerjakan ya.
Baik. Eh, Sebelum kita lanjutkan, ikhwah wal akhwat, ada yang mau ditanyakan tentang pembahasan kita dan atau materi yang berkaitan dengan materi? Tidak ya? Baik. Sekarang kita baca latihan pertama. Perintahnya cukup simpel, yaitu baca kalimat di bawah ini dan perhatikan harokat hamzahnya. Perhatikan harokat hamzah wasol tentunya fi'il amr ya. Ya, kita mulai dengan Ukhti Laila, tafaddali. Yasma'u Amirun sautad dajaji. Yang mana itu? Karena ada share layar. Yang ini ya. Iftah hadzal baba ya Utsman. Yang mana sih sebenarnya? Ya. Ya. Nomor 1 kan Ustaz? Ya betul, lanjut. Satu lagi kan nomor 1 ada 2. Iftah hadzal baba ya Utsman. Ya Utsman, iftah hadzal baba. Nah, lihat perintahnya. Perhatikan harokat hamzah. Lihat harokat hamzah di nomor 2, apa harokatnya? Di situ tidak ada harokat. Kalau di sini ada harokat. Kalau di sini tidak ada harokat. Nah, itu namanya hamzah. Hamzah wasol. Ya. Hamzah wasol itu dia ketika berada di awal kalimat dia dibaca. Namun kalau dia sudah berada di tengah-tengah kalimat, di sini ada kata, di setelahnya di sebelumnya kata, gitu kan? Ataupun dia di akhir kalimat ya. Nah, maka dia tidak dibaca. Ya Utsman nuftah hadzal baba. Nah, itu namanya hamzah wasol. Ketika dia di awal kalimat dia dibaca. Ketika dia di tengah dia tidak dibaca. Silakan ulang. Iftah hadzal baba ya Utsman. Ya Utsman nuftah hadzal baba. Ya, sampai nomor 2-nya juga. Ilzam hadzal marido ya Salih. Ya Salihul zam hadzal marido. Ya, barakallahu fiik. Silakan Abu Hudzaifah. Ya, silakan Pak Agus Budi Permito. Ya, silakan Ahmad Fadil. Wujud. Wujud. Ya. Ini yang nomor 4 ya? Rok Mustalis Warrabi. Oh, izhab ilal baiti ya Bilal. Ya Bilal, izhab ilal baiti. Nah, cara bacanya. Karena di sini yang ditekankan cara bacanya. Ulang. Ya Bilal, izhab ilal baiti. Nah, jangan diputus, disambung. Ya Bilal, izhab. Enggak. Seperti yang kita jelaskan tadi. Ya. Kita ulang penjelasannya ya.
di fi'il amar itu kan ada 3 wazan, if'al, uf'ul, atau if'il. Nah, pembahasannya adalah di hamzah ini. Hamzah ini namanya hamzah wasol. Wasol. Hamzah wasol itu apa? Kalau dia berada di awal kalimat, dia dibaca u, itu dibaca namanya. I, itu dibaca namanya. Namun jika dia sudah berada di tengah kalimat, contohnya sebelumnya didahului oleh summa, ya, maka hamzah tadi tidak dibaca. Nah, fi'il amar untuk sulasi itu hamzahnya hamzah wasol semuanya. Maka ketika dia sudah berada di tengah kalimat, dia tidak dibaca lagi, menjadi sukun. Maka hilang dia. Ini hilang, ini hilang. Maka sedangkan tadi uf'ul kan, berarti harokat fa-nya juga mati kan, sukun. Maka bacanya summaf'ul, summaf'al, summaf'il. Bagaimana juga sudah dipraktekkan Laila tadi ya. Ya Umar, ya Utsman nuftah. Gitu ya. Sekarang coba diulang baca 3 dari awal. Pak Fadil ya. Oke, taib. Izhab ilal baiti ya Bilal izhab ilal baiti. Ya, Rabi. I'rifi anna tawadhu'a mahmudun ya Saratu i'rifi anna tawadhu'a mahmudun. Ya, barakallahu fiik. Tafadhal Ummu Sumini ya. Na'am Ustaz. Al-khamis unsuril mujahidina ya Allah. Ya Allahum soril mujahidina. Ya Allah bisa juga ya Allah ya, enggak apa-apa ya, bebas. Baik, barakallahu. Ya Allah alifnya dibaca enggak Ustaz? Ya Allah apa ya Allah? Ya Allah bukan ya Allah ya, tapi ya Allah. Ya Allahumma bisa ya Allah. Ya Allahum soril mujahidina. Gitu. Ya, boleh juga ya Allah sebagaimana situ, karena di sini lafzul jalalah itu alif didahului oleh alif lam ya, bukan hamzah. Lafzul jalalah itu dia didahului oleh alif lam. Jadi ya, dia agak berbeda. Harusnya kalau lafzul jalalah ketika kita menyeru Allah itu enggak seperti ini, tapi ada juga seperti ini, namun yang lebih masyhur itu ya-nya dihilangkan diganti dengan mim. Jadi Allahumma. Nah, ini sudah artinya ya Allah, ini artinya Allahumma. Yang mana ya ini diganti menjadi mim ini. Begitu ya. Nah, Ustaz. Berbedanya kitab silsilah kita. Kitab silsilah ini kan kita belajar sorof ini dengan kitab silsilah taklim Lughatil Arabiyah. Bahkan di kitab silsilah ini materinya itu ada di bahas tadi, bahas itu adalah penjelasan. Kemudian di kawaid ada materi barunya juga. Bahkan di di latihan ini juga ada materi. Karena kan sebelumnya kita hanya diperkenalkan hamzah wasol. Kita nggak tahu apakah hamzah wasol ini sudah dibahas di sorof sebelumnya atau belum. Nah, jadi dia di latihan langsung disuruh kita mempraktekkan hamzah wasol. Bisa jadi hamzah wasol ini sudah dijelaskan tentunya di pelajaran kitabah ya. Karena itu silsilah itu satu sama lainnya terkait. Jadi kadang ada materi di buku sebelah, di buku pelajaran lain, walaupun dia tetap satu mustawa ya, mustawa 2 juga atau mustawa 1. Nah, di buku sorof atau di buku yang sekarang dia tidak dibahas, namun langsung dipraktekkan gitu. Ya, barakallahu fikum.
Sekarang kita lihat tadrib yang kedua. Rubahlah fi'il mudhari di bawah berikut ke fi'il amar. Ya, perhatikan perintahnya. Mudhari ke amar juga dirubah. Karena kan kalau rubah fi'il contohnya ya maf'ul alam bagaimana seperti dicontoh. Yahmadu Zaidun Rabbahu. Ya Zaid. Jadi kita sekarang harus panggil Zaid ini. Ya Zaidu. Ihmad. Karena Yahmadu kan. Ihmad Rabbaka. Pujilah Tuhanmu. Tadi Rabbahu. Dia kan. Zaid memuji Tuhannya. Sekarang kita panggil ya. Wahai Zaid, pujilah Tuhanmu. Nah, kan ada perubahan-perubahan. Silakan. Teman-teman lain tidak ada yang mau musyarakah? Silakan. Ummu Marni tadi belum ada yang musyarakah. Silakan nomor 1, Al-awwal yasma'u amirun sawtad dajjal. Ya amirun isma' sawtad dajjal. Afwan, boleh diulang baca soal dan jawaban. Al-awwal yasma'u amirun sawtad dajjal. Ya amirun isma' sawtad dajjal. Berarti ya amiru ya, bukan ya amirun. Jadi ketika nama orang dipanggil, nama orang itu istilahnya alam. Jadi kalau ada alam dipanggil, sebelumnya ini ya memanggil kan, maka dia menjadi mabni. Jadi kalau nahwunya mabni ala ad-dhammi. Dia mabni atas dhammah. Jadi mabni itu berarti di sini dia ghairu munsharif, tidak boleh bertanwin. Tidak bertanwin. Ya amiru. Ya amiru. Nah, coba ulang bacanya jawabannya. Ya amiru isma' sawtad dajjal. Nah, sekarang coba diulang bacanya dengan disambung. Jangan diputus. Ya amiru isma' sawtad dajjal. Ya, begitu. Barakallahu fiki. Ya, ikhwah, akhwat yang mau musyarakah, jangan itu ya. Kecuali memang ikhwah dan akhwat dalam keadaan mustami atau mustami'ah. Ya. Silakan Pak Saiful Ihsan nomor 2. Yalzamu Ibrahimu akhahul maridho. Ya Ibrahimu ilzam akhahul maridho. Nah, masih ada keliru. Ulang. Ya Ibrahimu ilzam akhahul maridho. Masih keliru. Coba diperhatikan. Coba Bapak artikan nomor 2 ini dulu. Lihat di layar, artikan. Kita artikan yalzamu ini menjaga ya, berarti coba. Ibrahim menjaga pada saudaranya yang sakit ya Ustaz? Betul, saudaranya. Kenapa pakainya? Karena Ibrahim kan dia sekarang adalah kata ganti orang ketiga. Oh. Sekarang Ibrahim itu sudah kita panggil nih. Si Ibrahim kan lawan bicara kita. Woi Ibrahim gitu kan. Nah, coba diulang kayak mana yang benar.
jawabannya. Oh, nggih. Ya Ibrahimu ilzam akhokal marido. Ya, barakallahu fiik. Tapi cara bacanya jangan diputus, diulang. Oh, ya Ustaz. Ya Ibrahimul zam akhokal marido. Ya, barakallahu fiik. Sekarang ana minta dari Ummu Karina ya, tafadholi. Nah, Ustaz. Ar-Rahmu Salis yantiqu salihun bil arabiyyati. Ya salihun tik bil arabiyyati. Barakallahu fiik. Nomor 4, Ummu Regina. Nah, Ustaz. Yabsutu Sa'dun yadahu fil ma'i indas sibahah. Ya Sa'du besut yadaka fil ma'i indas sibahah. Ya, barakallahu fiik. Adalah untuk anti. Kalau tadi anta semua ya. Sekarang domirnya untuk anti. Perintahnya latihan berikut masih sama. Ta'budu Asma. Ta'budu bukan anta ya, tapi dia perempuan. Asma menyembah Tuhan yang satu. Wahai Asma, u'budi ilahan wahidan. Namun di sini dia tidak memperhatikan ya mungkin. Ya Asma u'budi gitu ya. Silakan nomor 1. Gak ada nama baru. Yang lain Mustami. Ya, coba Anda panggil ya sesuatu yang selain Mustami. Ummuwati. Ada? Iya Ustaz. Ada Ustaz. Tafadholi. Tasjudu Aminatu li rabbiha. Ya Aminatu usjud Ya Aminatu usjudi li rabbiki. Nah, Masya Allah, barakallahu fiik. Cuman jangan dipotong, dibaca nyambung. Ulang. Oh, baik Ustaz. Iya. Ya Aminatus judi li rabbiki. Ya, Masya Allah, barakallahu fiik. Ummu Sri Emiwati. Ada? Apa Ustadz agak sedikit ini tapi anak coba ya Ustadz. Ada agak sedikit apa Lupa ingat gitu Ustadz tapi anak coba ya Ustadz. Ya nggak apa-apa. Tamsahu aisatul kursiya Ustadz. Ya bentar. Untuk nama perempuan itu tidak boleh ditanwin. Aisatu. Ya. Aisatu. Tapi nggak usah pakai Aisatul jadinya Ustadz ya. Aisatu atau ya. Aisatul. Aisatul. Tasmahu Aisatul kursi ya Ustadz. Ya. Kursi ya. Ya, silahkan. Usyihu umsihu ya Ustaz. Bukan. Lihat tamsahu berbaris fathah kan? Ya, jadi imco. Lihat, dia berbaris fathah ini. Berarti tetap ketika dia dalam keadaan fi'il amar tetap dia fathah. Namun sebelum itu panggil dulu. Lihat seperti di contoh. Ya Aisyatu. Imsahu, benar Ustaz?
Harokat akhirnya dimatikan kan kalau dia dalam fi'il amar. Sah, imsah. Nah, namun lawan bicaranya sekarang adalah perempuan untuk anti. Oh. Imsah al imsati imsah. Imsahi. Seperti ini. Imsahi, ya Ustaz. Imsahi al-kursi, ya. Ya. Berarti fi'il amar dari tamsahu, jika lawan bicaranya adalah perempuan, maka bunyinya seperti apa, Imsahi. Ya, begitu. Coba diulang bacanya, jawabannya. Ya Aisyatu imsahi al-kursiyah. Ya, sekarang diulang tanpa diputus antara Aisyatu dengan imsahinya. Kayak mana bacanya? Ya Aisyatu imsahi imsahil kursiyah. Ya, itu masih diputus ya, atau bahkan salah tuh. Ya Aisyatu imsahil kursiyah ya. Oh, yang di itu hamzah wasolnya jadi nggak dibaca, Ustaz? Ya, betul sekali. Oh, ya Aisyatum sahil kursiyah. Ya, begitu. Jazakallah. Barakallahu fiik. Nanti hafal ya. Nanti anak tasrif lugawi untuk fi'il amar itu dihafal. Anta, antuma, kemudian antum, kemudian anti, kemudian antunna. Nah, ini kan domirnya. Berdasarkan ini maka imsah, imsaha, imsahu, imsahi, imsah. Nah, ini mauzun namanya. Ini namanya mauzun. Kita hafal wazannya saja, rumus kita hafal. If'al, if'ala, if'alu. Nah, begitu ya teman-teman. If'ali, if'ala, sampai terakhir apa bunyinya? If'alun. If'al. If'alna. Nah, nanti kita hafalnya yang ini. Hafal. Anak kalau nggak salah sudah share di grup ya kemarin, pekan kemarin ya. Ya. Nah, barakallahu fiik Ummu Wati ya. Tadi Ummu siapa tadi, Musri. Sekarang Ummu Siti ada Ummu Siti Zahro maksudnya. Jika tidak ada di sini siapa namanya? Pak Haris Reza ada? Umur ini sudah ya, umur gini. Pak Rangga ada? Mas Rangga? Ya, Pak Rahmat BWI. Nah, Ustaz. Ya. Asalis. Nah, Ustaz. Asalis tatbahu sarotut to'ama. Ya sarotut buhu atau ama. Masih keliru. Ya sarotu buhu. Kalau saroh itu perempuan apa laki-laki? Saroh perempuan, Ustaz. Nah, berarti kalau perempuan anti kan? 6. Kalau anti berarti wazannya apa? Oh, 6, Ustaz. If Ali. Ya, kalau sekarang lihat
harokat ain fiilnya, huruf ba itu apa harokatnya? Dhamma Ustaz. Ya, disesuaikan. Berarti yasarotut buhuni. Masih keliru. Lihat. Uf'uli, di sini uf'uli, maka di sini menjadi utu. Silakan. Yasarotu. Yasarotu. Masih bingung Ustaz. Masih bingung ya. Oke. Ya, barakallahu fiik. Diperhatikan dulu ya. Nanti untuk latihan, berarti nanti semuanya harus hafal tasrif ini ya, biar bisa menyesuaikan. Thayyib. Tadi Pak Rahmat ya. Pak Mustamil sudah. Pak Adrian. Muhammad Adrian Hidayat. Ya Ustaz. Tafadhol. Tatbakhu saratut ta'ama. Ya saratut bukhi at-ta'ama. Ya, utuk bukhi ya. Menjadi ya saratut bukhi. Ya. Barakallahu fiik. Terakhir nomor 4. Tadi Pak Ibrahim ada. Pak Bunda Hermin. Ya. Sudar. Pak Sudar nih ya, Pak Sudarhan. Ansaruddin Halide. Ada Ummu Ainun Nurul Badri. Tafadholi. Tajlisu Su'adu fil manzil. Ya Su'adu ijlisi fil manzil. Nah, jangan diputus. Ya Su'adu jlisi fil manzil. Ya, barakallahu fiikum wa fiikunna. Ya, semua sudah dipanggil ya. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Berarti kita lanjut besok insyaallah di tadrib rabi atau bagaimana nanti. Apa Ustaz, ini buku apa Ustaz? Bukunya Ustaz? Apa? Ini bukunya yang apa nih Ustaz? Ummu nanya buku apa ini? Gitu. Ya, yang dipelajari ini Ustaz. Lihat di layar. Oh, nah Ustaz. Ya, tidak punya bukunya silakan nanti minta kirim dibeli atau bagaimana, boleh ya. Nah Ustaz, jejak Allah. Wah iya. Tayyib, ada lagi sebelum kita sudahi, ada pertanyaan? Ya. Ada Ustaz. Tafadhol Pak Fajar dulu. Mau tanya Ustaz, kalau tadi kan soal masalah itu untuk wanita, kata perintah untuk wanita, seperti contoh sebentar. Nah ini ya Aminatus Judi, bukan. Ya Aisyatu mensahi. Nah ini setelah itu kan ada ya itu dibaca kasroh atau langsung ke alif lam itu al-kursi Ustaz, al-kursiyah itu Ustaz. Dia dibaca, dia tidak dibaca, dia sukun. Oh berarti langsung ke alif alif lam itu. Ya betul. Imsahil kursiyah gitu Ustaz. Ya. Oh ya, jazakallah khair Ustaz. Bagaimana kalau dalam Al-Quran ada nggak ya? Ya Maryamu kunuti li rabbiki wasjudi warka'i, enggak ada ya. Fakuli washrobi wa qadri aina. Ya, tayyib ya seperti itu ya, yang penting. Barakallahu fiik. Silakan Pak Mustamil, ada? Ada yang mau tanyakan Ustaz, seperti misalnya musanna, seperti contoh kalau
bentuk tunggal kan seperti yadribuni. Ya. Kalau musanna yang telah memukul, yang sedang memukul saya, yadribani atau yadribani. Yadribani nih. Oh, double S-nya nih. Ya. Kan, Ustaz. Karena memang asalnya adalah yadribani. Terus kalau mereka berdua memukulku yadriba. Ini. Ya. Iya. Kecuali nanti ada. Syukran, Ustaz. Ya, barakallahu fiik. Afwan. Tadi ada lagi satu lagi yang mau bertanya, silakan. Ya, jika tidak ada, kita cukupkan. Silakan, Pak Ummu Sumini. Kalau fiil amr yang anti itu kan ismahi, kalau bersambung dengan domir maf'ul gimana Ustaz? Domir maf'ulnya siapa dulu? Anta kah antum? Anta. Ya, atau coba kita tadi sebenarnya sudah ditasrifkan ya sama teman kita. Coba kita tasrifkan aja semuanya. Isma'ihi, Isma'ihima, Isma'ihim, Isma'iha, Isma'ihima, Isma'ihinna. Kalau untuk anta kita skip ya, karena misalnya kita suruh kan, kamu perempuan dengarkanlah kamu laki-laki. Kayaknya nggak masuk deh. Isma'ika kan, Isma'iki nggak masuk dia. Kamu dengarkanlah kamu. Ya walaupun mungkin secara kiasi ada, namun nggak ada orang pakai kan. Kamu dengarkanlah kamu gitu. Oh berarti tinggal nambahin domir maf'ulnya aja gitu Ustaz? Iya, tinggal nambahin domir maf'ul aja, menyesuaikan. Nah Ustaz, syukran. Afwan. Ya, thayyib. Kita sudahi ya ikhwah wal akhwat. Kemudian ikhwah dan akhwat, dan untuk lain yang teman-teman lainnya yang gaib juga yang menyimak dari YouTube atau rekaman. Tentunya kita belajar karena kita tidak bisa ya. Nah, jadi jangan pernah minder, jangan pernah malu. Karena memang pelajaran ini didirikan atau diadakan untuk yang belum bisa. Kalau yang sudah bisa tentunya ini menjadi ajang murojaah. Jadi prioritas kita adalah diharapkan teman-teman yang belum bisa agar lebih aktif gitu. Karena kita tidak tahu kan mana yang sudah bisa dan mana yang belum bisa. Ya, ingat sekali lagi pelajaran ini atau jam pelajaran atau hissah ini diadakan ya untuk teman-teman yang belum bisa. Adapun yang sudah bisa ya dalam rangka untuk murojaah begitu. Begitu ya. Jadi kalau misalnya yang bisa saja yang aktif, kemudian yang tidak bisa tidak aktif mungkin dengan berbagai sebab, ya itu sangat disayangkan sekali ya. Thayyib. Karena harap semuanya bisa memahami dengan baik dan untuk kedepannya lebih semangat lagi. Aktafi bihadzal qadar. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Iyyak wa iyyakum fi amanillah.